bawah. Kita nggak kayak itu kan, nggak ada orang ini yang kita dampingi. Iya. Kita mulai Bu. Ya, mulai aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati beserta Ibu Heni Marlia STMP, yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Mardiani SPMM, yang terhormat Guru Pamong Ibu Elinawati SPD, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam dunia menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Lestari Gustiani dari program studi bimbingan konseling Universitas Profesor Dr. Hazairi Sarjana Hukum Bengkulu, serta kedua rekan saya yang pertama itu Elin Santi Panjaitan dari Universitas Medan Area program studi manajemen. Yang kedua Kesi Andrika program studi bahasa Inggris dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, ada pun susunan kegiatan kita untuk yang kita bahas nanti. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu penyampaian maupun penyajian mengenai rencana program kegiatan kampus mengajar angkatan 3. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab maupun arahan atau masukan dari Ibu DPR maupun sekolah maupun Ibu Pamong, dan yang terakhir penutup. Marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian maupun penyajian mengenai program kampus mengajar yang akan disampaikan oleh Ibu dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Heni Marina. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa tiduran aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama puji syukur pada Allah, hari ini sama-sama kita berkumpul bersilaturahmi setelah hampir 3 bulan mahasiswa melakukan kegiatan kampus mengajar yang ketiga. Penghormatan dan salam kenal saya kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Siden Bayong, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Ibu Mardiani. Salam kenal Ibu. Selanjutnya penghormatan saya juga kepada Ibu Negeri 1 di Jembayang, Ibu R, mahasiswa yang baik, ada 3 di sini ada Kesi Andrika, ada Erlin Santi Panjaitan. Adapun kegiatan kampus mengajar di tahap 3 ini adalah inovasi terbaru dalam dunia pendidikan sarjana yang nantinya harapannya mampu memperoleh ilmu yang istilahnya baku sebagai guru konseling atau sebagai guru ilmu pengetahuan di satu bidang seperti itu.
tetapi lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Istilahnya mereka siap ditempatkan bagaimanapun lapangan kerja yang tersedia. Nah, mahasiswanya diharapkan mampu mengejar apa yang dikenal, tapi jika tidak menutup kemungkinan mereka bisa berkembang di luar di skala internasional. Seperti itu Ibu yang ingin kami sampaikan. Oke. Kampus mengajar tahap ketiga ini yang masih tidak Ibu pakai sinyal di sana ya? Iya Bu, mungkin ibu itu pakai wifi kan. Paling nanti masuk lagi dulu. Karena nggak bisa langsung kemari ibu ya? Iya, Payah ya. jadi pagi aja jauh pula. Ibu itu kan juga dosen ya. Ibu itu kan juga dosen. Kenapa banyak yang sidang? Di universitas Aceh. Hah? maaf tadi saya tercengkak keluar. Kayaknya jaringan juga tidak bersahabat hari ini. Iya, Bu, tidak apa. Baiklah, kita lanjutkan. Kehadiran mahasiswa di SMP Negeri 1 Biren Bayam ini adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, kampus Merdeka. Jadi mereka siap ditempatkan di mana saja. Jadi memang dari pihak kami juga yang di awalnya kami penempatannya Ibu di SMP ada satu mahasiswa bimbingannya juga di 2 lokasi sekolah, tapi satu dan lain hal harus dipindahkan mahasiswa kami di SMP 1 Biren Bayam. Terima kasih juga sambutan dari kepala sekolah, guru dan guru pamong yang luar biasa. Adik-adik ini bercerita bahwa kepala sekolah sangat mendukung, guru pamong juga sangat antusias membimbing mereka. Perpanjangan tangan dari sekolah dan kehadiran saya juga yang belum bisa hadir langsung ke Biren Bayam. Karena memang ada hal-hal di sini yang harus juga tidak bisa saya tinggalkan. Kebetulan saya juga merangkap sebagai Kapolri Arsitektur, jadi juga membantu akreditasi di program studi digital. Jadi belum sempat saya berkunjung pada mereka mengajar, mengedukasikan ilmu yang mereka miliki untuk mereka latih di sekolah. Juga berbeda ya. Mulai dari bimbingan konseling, kemudian satu bahasa Inggris ya Lestaria. Benar Bu. Bimbingan dan konseling bahasa Inggris sampai manajemen ini hari ini biasanya bagus.
Jadi mungkin memang sangat butuh bimbingan dari kepala sekolah, guru kamu, dari guru-guru yang ada di sini untuk membantu adik-adik dalam mereka juga bisa, yang siswa juga melakukan program kerja karena diminta untuk ada setiap laporan itu ada pengembangan teknologi. Jadi yang sudah mereka laporkan ke saya ada 3 yang sudah berjalan. Insya Allah itu akan menjadi berkesinambungan dalam program ini. Yang pertama adalah rumah belajar yang mereka laksanakan di luar jam mengajar di sekolah SMP Negeri 1 Birembayong. Kemudian di mana yang mereka rumah belajar ini yang mereka ajarkan adalah kegiatan bagi anak-anak sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Ya, selain mata pelajaran, mereka juga mengajarkan adaptasi teknologi, mengajarkan komputer kepada anak-anak sekolah. Dan juga mereka mengajarkan hadiah dan menari dan sebagainya. Ya. Dengan program gaji ini saya ibu sekolah dan ibu Pamo ya laporan kegiatan yang mereka lakukan selama melaksanakan kegiatan kampus mengajar ini. Video itu akan dilaporkan di akhir pertemuan. Namun saya menyarankan mereka mengirim foto atau rekaman kegiatan yang mereka dari awal jadi kami memohon izin untuk itu. Mungkin itu yang halo? Ya Bu. Ya. Silakan Bestari. Baik, terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan yang telah memberi penyampaiannya tentang program kampus mengajar angkatan 3 ini. Mungkin terganggu oleh sinyal ya tadi Bu, maka ada yang terlalu jelas. Jadi mungkin nanti bisa diberikan oleh kami ataupun nanti mungkin Ibu akan memberikan penjelasan lebih rinci lagi kepada kepala sekolah secara pribadi bisa juga. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya untuk memperjelas, jadi rekan-rekan saya akan menjelaskan apa saja program yang telah dilaksanakan maupun hambatan-hambatan dan upayanya dalam menjalankan program kerja yang selama ini kami laksanakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Kesia Andrika, saya akan menjelaskan mengenai program atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan atau yang sudah direalisasikan untuk kepada SMP Negeri 1 Birembayong. Yang pertama ada AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, yang mana kegiatan ini langsung diadakan oleh Kemendikbudristek dengan melalui mahasiswa kampus mengajar.
Jadi AKM ini dirancang untuk mengetahui informasi yang memicu perbaikan mengenai proses belajar mengajar yang kemudian menghasilkan hasil murid belajar terutama di dalam literasi dan numerasi. Dan AKM ini kami kemarin itu membutuhkan 5 sampel yaitu 5 siswa sesuai dengan versi Android yang kami punya sekarang ini. Oleh karena itu kegiatan ini sudah terlaksana dari tanggal 31 Maret 2022. Kemudian kegiatan selanjutnya yang sudah kami laksanakan yaitu ada program kerja kami yaitu rumah belajar, yang mana rumah belajar ini adalah sebagai belajar tambahan yang mana kami adakan di dalam rumah singgah kami, yaitu kegiatannya dimulai dari bulan puasa yaitu hari Senin dan hari Minggu. Kegiatan ini gunanya untuk memberikan pengetahuan atau wawasan terhadap anak-anak SMP Negeri 1 Birabayan terutama di dalam adaptasi teknologi, kemudian literasi dan numerasi. Kegiatan ini anak-anak sangat antusias karena mereka bisa langsung berinteraksi menggunakan laptop yang kami punya sekarang ini, Bu. Oleh karena itu, kemudian selanjutnya ada program kerja kami yang kedua yaitu tentang garden mini school atau bisa kita bilang kebun mini sekolah, yang mana kemarin kegiatannya akan dilakukan di tanggal 14 Mei 2022. Kegiatan ini kami kemarin menanam dengan siswa yaitu beberapa tanaman yang sudah kami gunakan seperti ada tanaman obat-obatan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Gunanya kami mengambil proker ini sebagai kegiatan kami ialah untuk kami berpikir bahwa nantinya akan bermanfaat untuk warga sekolah karena mungkin anak-anak bisa memanen sendiri hasil dari yang mereka tanam sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengenai program kerja kami yang ketiga yaitu papan pengingat, yang mana sampai saat ini kami belum terlaksana, Bu. Mungkin insya Allah akan kami laksanakan di bulan depan. Dan gunanya kegiatan pengingat ini yaitu sebagai simbol literasi, yang mana mungkin nanti kami letak di depan kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi adalah program kerja maupun tambahan dari rekan saya, Kesi. Terima kasih kepada rekan saya, Kesi Andika, atas penyampaiannya. Semoga Ibu Kepala, Ibu Pama, serta Bapak Kepala Daerah serta DPR mengerti ya, Bu, dan paham atas apa yang rekan saya jelaskan. Baiklah, apakah rekan saya Elissanti ada tanggapan ataupun tambahan mengenai program kerja yang telah kita lakukan selama ini? Ya, ada. Baiklah, saya akan menambahkan dari pernyataan ibu saya yang bernama Kesi. Saya akan menambahkan sebelumnya pasti ada rintangan dan tidak berjalan dengan lancar, tapi saya dan teman-teman saya ada hambatan dan upaya dalam mengatasi program kerja kami. Yang pertama dari program kerja AKM, kami melakukan AKM itu ada kendala dalam desktop dan jaringannya karena kami tidak memiliki satu jaringan yang sama. Lalu kami pertamanya menggunakan Chrome tapi tidak bisa diakses, dan kami berpindah dengan mengakses dari Android, dan kami menggunakan 5 HP, yaitu salah satunya dari HP program kami. Dan yang kedua, kami melakukan kegiatan rumah belajar. Kami memiliki sedikit kendala, yaitu kami hanya menggunakan 2 laptop dikarenakan satu laptop dari teman kami rusak, dan kami memakai hanya 2 laptop secara bergantian untuk kami mengajar para anak-anak itu. Tapi kami tidak memungkinkan untuk menghambat dalam proses program kerja kami dikarenakan anak-anak sangat antusias dalam memperhatikan dan belajar dalam proses teknologi tersebut, sehingga kami dalam menggunakan kebun mini sekolah di saat penanaman tersebut kami memiliki kendala. Beberapa tanaman tersebut ada yang mati dan ada yang dimakan hewan, lalu itu tidak menjadi kendala kami karena sebagian sedikit yang tanamannya itu tersebut mati.
yang berikutnya kami memiliki program kerja, yaitu program pengingat. Itu belum ada hambatan sama sekali karena kami akan melakukannya. Terima kasih Bu, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Erwin atas tanggapannya mengenai hambatan maupun upaya yang telah dilakukan dalam program kerja kampus mengajar anak muda ini. Selanjutnya yaitu tanya jawab maupun arahan dan masukan dari ibu kepala jika ada, ibu kami juga, serta kepala tata usaha, serta dan juga ibu DPR. Kami persilahkan dan kami berikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu DPR, yang telah berada di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu DPR walaupun sinyalnya agak terganggu. Semoga komunikasi kita terjalin dengan lancar walaupun dari jarak yang jauh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, dengan Kepala Tata Usaha SMP Negeri 1 Birin, dan juga adik-adik mahasiswa yang telah ditempatkan di SMP kami. Di sini Bu, kami merasa bersyukur dengan kehadirannya adik-adik. Karena dengan kehadiran mereka itu akan menambah wawasan kami. Walaupun kami ini hanya yang mengajar di desa, tetapi dengan adik-adik dapat juga memberi bantuan kepada kami dalam berbagai hal, terutama dalam bidang komunikasi. Apalagi anak-anak di desa banyak yang belum paham. Jadi dengan hadirnya mereka dapat memberikan kami bantuan, penyemangat bagi anak-anak supaya anak-anak lebih maju lagi dalam menimba ilmu. Di samping di rumah, juga di sekolah dengan hadirnya kakak ini. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada program kampus mengajar yang telah menempatkan mahasiswa di tempat ini. Di sini Ibu, mungkin PPL kali ini mungkin mahasiswa PPL kali ini berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang pernah ditempatkan di sekolah kami. Kalau biasanya itu kan dikatakan khusus guru ataupun mahasiswa yang berkiprah di dunia pendidikan, khususnya untuk guru lah. Kali ini kita kan berbaur. Ada yang dari manajemen, ada yang dari bimbingan konseling, dan juga dari guru. Jadi di sini kami tentu banyak menerima masukan dan kami juga bisa belajar pada kegiatan adik-adik ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kampus, juga kepada adik-adik yang telah memberikan kami 5 program, di mana program ini sebagian besar sudah dilakukan. Cuman mungkin dalam setiap program itu ada kendalanya. Seperti itulah kegiatan kita yang berada. Kami ini jauh daripada ibu kota kabupaten. Jadi mungkin kendala yang dirasakan adik-adik kami juga ikut merasakan kendala tersebut. Tapi tidak berarti usaha tersebut tidak kita lakukan. Kami tetap melakukannya. Di sini kita lihat adik-adik sudah melakukan kegiatan AKM yang mereka mengambil sampel 5 orang siswa dan itu pun telah berjalan dengan lancar. Lalu kita perhatikan lagi di samping itu adik-adik juga ada meminta izin kepada kami pihak sekolah untuk membuat rumah belajar yang diajarkan kepada anak-anak yang berada di sekitar tempat tinggal dengan kediaman adik-adik ini. Karena adik-adik ini kan ditempatkan di rumah singgah yaitu balai desa, di mana di sekitarnya banyak terdapat siswa-siswa yang bisa membantu kegiatan daripada adik-adik ini. Dan saya pun selaku pamong juga meminta kepada para siswa untuk membantu adik-adik supaya adik-adik itu bisa bekerja sama dengan peserta didik dan juga dengan lingkungan tempat tinggal mereka termasuk orang tua daripada peserta didik.
Lalu yang ketiga, kegiatan apotek hidup. Nah, kemarin hari Sabtu yang lalu kami bersama dengan lima orang siswa dan juga dengan adik-adik para mahasiswa beserta dengan seluruh sekolah, kami bekerja sama untuk membuat apotek hidup, di mana tujuannya adalah supaya siswa lebih banyak mengenal tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita dan juga manfaat yang bisa dirasakan dari apa yang hasil yang sudah kita tanam ini tadi. Dan di samping itu juga mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang belum pernah dikenal oleh siswa bisa mengenalnya. Nah, mungkin siswa hanya mengenal buah paprika, tapi kan siswa nggak tahu manfaatnya itu apa. Jadi dengan hidupnya buah paprika nanti, peninggalan adik-adik, anak-anak bisa melihat inilah buah paprika. Apa manfaatnya? Apa warnanya? Berarti itu mempunyai kegunaan juga bagi kami di sini. Nah, lalu selanjutnya mengenai literasi dan numerasi. Kegiatan literasi dan numerasi itu adalah merupakan kegiatan bagi dunia pendidikan yang sudah diterapkan dari pihak sekolah. Nah, misalnya kita lihat sebelum memasuki materi pembelajaran, kami di kelas-kelas itu ada memajang buku-buku. Jadi dari buku-buku tersebut anak-anak bisa membaca terlebih dahulu. Jadi dengan kehadiran adik-adik, mereka itu bisa memberikan bersemangat kepada teman-temannya semuanya atau anak-anak didik kami untuk lebih mengenal literasi dan numerasi lewat media internet, komputer maupun dari HP. Jadi yang kelima yaitu program papan pengingat atau simbol literasi. Ini lagi dalam proses itu. Jadi adik-adik itu sudah membilang ke saya bahwasannya kegiatan itu akan dilakukan, cuman belum terlaksana dengan saat ini belum terlaksana karena baru kami ancang-ancang apa yang akan kami lakukan ke depan. Jadi semua apa yang diberikan oleh adik-adik para mahasiswa memberi masukan ataupun memberi kemajuan juga bagi sekolah kami. Yang sekolah kami ini walaupun berada di desa, tetapi kegiatannya tidak tertinggal seperti anak-anak yang ada di kota. Anak-anak pun sudah mengenal belajar lewat HP, lewat lewat laptop maupun lewat komputer. Jadi dengan hadirnya para mahasiswa ini memberikan salah satu kemajuan juga bagi kita. Kalau bisa pelaksanaan terus berlanjut sampai ke depan. Karena dengan adanya kegiatan ini itu adalah suatu hal yang memberikan kemajuan bagi dunia pendidikan. Karena kita tahu anak-anak sekarang itu lebih giat daripada kami yang guru-guru ini yang udah hampir pensiun itu, Bu. Jadi mereka itu semangatnya lebih kuat ataupun lebih tinggi daripada kami. Jadi dengan kehadiran mereka kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu. Semoga insya Allah ke depan hal-hal seperti ini tetap kita jalani. Ini kemajuan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dari saya cukup sekian dulu Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu tadi penyampaian dari Ibu Ernawati SPD, kami ucapkan terima kasih. Apakah ada sampai ingin disampaikan oleh Ibu Kepala? Ada. Baik, kepada Ibu Mardiani kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu para mahasiswa program ini Kabupaten Aceh. Saya selaku kepala sekolah di sini mendukung program tersebut dan berupa
fasilitasi apapun yang mereka inginkan. Jika ada kendala, selalu ada sampaikan, mohon disampaikan kepada saya langsung atau kepada paman. Recording stopped. Di sini Recording in progress. para mahasiswa program kampus mengajar mengambil tema dengan masalah asesmen, di mana mereka mengambil data dari sekolah. Di mana di sini sepintas akan saya sampaikan tentang hal profil sekolah. Untuk selanjutnya jika ada kekurangan oleh para mahasiswa pengajar mengambil data untuk menanggapannya di sepintas profil sekolah atau SMP yang akan saya sampaikan. SMP Negeri Bayun tahun 1997 dengan didasari oleh SK Kementerian mulai terhitung tanggal 16 Maret 1997. SMP ini terletak di Jalan Medan Aceh, kilometer 427, Kelurahan Kampung Kecamatan Bayun, Kabupaten Aceh Timur. Dengan nomor pokok sekolah nasional NPSN 10-10-10-18-19. Kemudian mempunyai luas tanah keseluruhan 11.372 mempunyai jumlah keseluruhan siswa dari 7 sampai 9, 124 siswa, sedikit yang terdiri dari laki-laki 68 siswa, wanita 56 siswa, dengan jumlah rombel 6. Jumlah guru tetap atau PNS itu 1 pria, 9 wanita, itu tidak termasuk kepala sekolah. Guru tidak tetap atau bakti dan kontrak 2 pria, 6 wanita. Pegawai tetap usaha atau PNS itu 1 pria, 2 wanita. Pegawai tidak tetap atau kontrak itu 1 pria, 3 wanita. Dengan pesuruh tidak tetap atau bakti itu 1 pria. Penjaga malam tidak tetap bakti 1 pria juga. Kemudian melakukan sertifikasi 8 orang tambah demikian yang bisa saya sampaikan mengenai profil SMP yang dibutuhkan oleh mahasiswa program mengajar, di mana mereka akan mengambil data tersebut lebih lengkap lagi ke pihak tata usaha atau pihak pamong nanti berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mendukung program ini di mana mahasiswa yang dari kampus program mengajar ini mereka cukup gigih, cukup baik latar belakangnya selama mereka berada di sini. Selama pantauan saya dari pertama penjemputan saya waktu itu pada tanggal 24 Maret ya 2022, kebetulan itu di belum bulan puasa. Jadi saya pantau terus mereka aktif dan selalu membantu kegiatan yang berkenaan dengan kekurangan di sekolah.
Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Bu Heni. Saya terima kasih banyak atas penerimaan mahasiswa ini, sehingga kami juga banyak menimba ilmu dari mereka. Meskipun saya juga selaku kepala sekolah yang sudah menjabat sebagai pimpinan juga harus belajar kepada mereka mengenai program kampus mengajar ini. Hanya ini Bu Eni, kasih banyak. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Terima kasih kepada kepala sekolah atas antusiasnya, bahkan bantuan ibu terhadap program kami sekarang ini. Kami merasa terbantu sekali dalam menjalankan program kampus mengajar angkatan 3 ini, dan semoga di angkatan selanjutnya dapat lebih berkembang lagi di sekolah ini. Amin. Bagaimana ibu dosen pembimbing lapangan, apakah ada tanggapannya kembali? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mensupport penuh kepada adik-adik mahasiswa dari kegiatan-kegiatan yang mereka sudah lakukan, baik masih progres ataupun sudah selesai dilaksanakan dan akan mereka laksanakan. Saya ada satu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekolah SMP Negeri 1 Bidayuh ini kan punya web itu ya, punya profil. Alangkah baiknya adik-adik mahasiswa bisa memuat kegiatan mereka di web tersebut. Jadi dengan adanya update data setiap hari itu membuat rating dari web sekolah juga lebih meningkat. Artinya kan mungkin selama ini hanya mengisi profil, kemudian tertinggal, tapi mungkin dari pihak sekolah bisa meminta kepada adik-adik mahasiswa untuk mengupdatekan kembali webnya. Jadi setiap kegiatan masuk ke sana. Kegiatan itu tidak mesti kegiatan dari mahasiswa kampus mengajar, tapi bisa juga memang dari kegiatan sekolah. Misalnya pelaksanaan kelas yang kelas 9, persiapannya seperti apa, foto-foto itu muncul di sana. Dengan adanya update data, jadi web dari SMP Negeri 1 Bidayuh bisa akan menjadi update dan terbaca sebagai berita terbaru. Itu sambilan mereka melaksanakan kegiatan yang tadi sudah menjadi program kerja mereka. Ditambahkan mungkin darah mosi juga untuk SMP. Itu mungkin tambahan tadi yang Ibu ingin sampaikan bagi adik-adik siswa, bagi sekolah tentunya. Jadi DPRD ini mau kayak web sekolah kita itu dibuka lagi. Jadi setiap kegiatan yang ada di sekolah itu Recording stopped. diupdate kembali. Recording in progress. Berarti kan ada buka. Mohon maaf Ibu, memang hari ini luar biasa jaringan di sini. Saya nggak tahu kenapa, jadi asik terpental keluar terus. Mungkin itu saran dari saya untuk perkembangan sekolah sendiri. Kalau memang pihak sekolah lebih Jadi kembali lagi ke sekolah Bu, kalau memang setuju kita lanjutkan, kalau memang tidak ya tidak buka tidak apa gitu. Webnya tadi itu. Iya, itu kan menurut sekolah lagi bagaimana setuju nanti aktifkan balik. Recording stopped. Ya, sudah aktifkan. Recording in progress. Dan kampus mengajar ini ke Ibu Yuli minta tolong diaktifkan lagi web baik. sekolah. Saya mohon maaf, jaringan memang sedang tidak bersahabat di sini. Sebentar
saya terkentara keluar. Ya, mungkin itu sebagian dari mungkin tambahan ya untuk adik-adik, tapi juga mudah-mudahan pihak sekolah bisa mendukung untuk kegiatan yang tambahan ini. Ya. Mempublish kegiatan kampus mengajar dalam web SMP kita lebih Rembayang biar lebih kayak ya perkembangan SMP menjadi lebih meningkat. Sekarang kan zamannya online, orang mencari segala sesuatu di web. Mungkin itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Marina atas saran ataupun masukannya. Kembali lagi ke apakah setuju atau tidak dalam membuka kembali web sekolah Ibu. Bisa Pak Ibu Kepala Sekolah untuk menjawab atas sarannya dari Ibu Eni. Saya akan berusaha menyampaikan kepada sekolah semua masalah online itu operator yang memegang keseluruhannya. Jadi nanti akan diaktifkan kembali webnya agar bisa dibuka dan memasukkan semua kegiatan belajar pada mahasiswa saat ini mereka yang berada di SMP. Recording stopped. Recording in progress. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Apakah Ibu dosen pembimbing lapangan tadi sudah cukup jelas Bu? Sudah jelas Bu. Mardian tadi Bu. Iya. Ada di dalam. Kita ada kami ini Bu, Pak pakai karton saya. Ibunya lagi di Bandung. Recording stopped. Dia ketua prodi. Recording in progress. Di Universitas Arsitektur di Universitas apa ya dia? Muhammadiyah Aceh. Oh, bukan orang kalian sana. Kalau itu yang dikirim dari LPMP provinsi, Benar. LPMP provinsi kerjasama dengan pihak kampus sana melalui program Nadiem Makarim. Hari ini. Berarti ini Aceh. Iya, LPMP. Oke Bu. Apakah tadi dari penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah sudah jelas Bu? Mohon diulang ya, karena memang biasa Ibu agak jelek. Iya. Itu. Ya Bu Eni, baik. Mengenai masalah saran Ibu Eni tadi, itu akan saya sampaikan kepada OP, operator sekolah, di mana semua kendala apapun hanya OP yang bisa melaksanakan, mengaktifkan web tersebut. Jadi supaya dibuka kembali dan dimasukkan semua kegiatan. Suaranya nggak terdengar. Ulang lagi Bu. Baik Bu Eni, saya akan mengulang kembali bagi sinyalnya kurang jelas. Mengenai saran Bu Eni, saya sampaikan melalui SP, karena semua kendala apapun itu melalui OP. Jika kita online-kan sesuatu tentang data sekolah, jadi nanti akan dibuka kembali itu web sekolah dan akan dimasukkan semua kegiatan kampus mengajar oleh mahasiswa
dan mereka akan menjumpai Bu yang bisa saya bantu. Baik Bu, terima kasih juga atas supportnya selama ini. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Kepala atas persetujuannya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Eni. Apakah dari rekan ada tanggapan juga? Nggak ada. Nggak apa kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Jelas. Baik Bu, kalau seperti itu tadi yang ingin bertanya Bu. Jadi kan mengenai laporan akhir ini Bu. Nah, jadi kan laporan akhir ini otomatis akan diberikan ke pihak sekolah kan Bu. Nah itu tetapi jika ada di buku panduan, Bu, ulang Bu. Kita Itu ulang. nggak dengar suaranya? Nggak dia. Kita ulang ya Bu. Jadi pertanyaannya seperti ini Bu. Jadi kan kita nanti ada laporan akhir. Nah, di laporan akhir ini itu diberikan juga ke pihak sekolah kan Bu. Jika pihak sekolah menginginkan laporan akhir dan juga video dokumentasi. Nah, di buku saku itu tertera pada tanggal 4 sampai tanggal 9 Juli Bu. Deadline-nya. Ya, sedangkan kita pelepasan mahasiswa itu di tanggal 29 Juni itu kita udah pulang kan Bu. Nah, itu bagaimana Bu pemberian dari laporan akhirnya? Nah itu kan bisa dipercepat karena ini kan jauh. Kalau pengiriman nanti menjadi proses hilang di jalan segala macam. Jadi sebaiknya laporan yang diserahkan ke sekolah sebelum mahasiswa ditarik kembali pada program ini. Jadi selesaikan dulu laporan baru bisa ditarik ulang seperti itu. Berarti kalian mempersiapkan mundur ke belakang. Dari jadwal yang ada. Berarti kami tidak menyerahkan laporan sebelum kami pulang gitu kan, sebelum pelepasan gitu. Biasa. Oke, baik Bu. Karena pertanggungjawaban itu harus selesai sebelum dari sekolah. Oke, siap Bu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Apakah masih ada lagi Bu yang ingin sampaikan? Halo. Recording stopped. Sama lagi lewat PPL yang biasa, orang kita nggak ada. Recording in progress. Iya. Gitu kan. Ada dicampur dengan sekali laporan. Berarti kayak sih harus mengajar RTP-nya. Halo. Halo. Halo Bu. Bisa mendengar suara Ibu? Bisa Bu. Satu pertemuan. Bu, ada yang ingin disampaikan dari Ibu kamu? Intinya adalah Ya Bu, silakan Bu, lanjutkan Bu. Intinya adalah dia Halo Bu. ya intinya adalah halo Ya. bisa mendengar suara Ibu? Bisa Bu. Intinya saat kita masuk
saat kita masuk kita menyelesaikan tugas kita, kemudian pada saat kita ditarik dari kampus mengajar, kita juga menyelesaikan semua tanggung jawab kita. Jadi seperti itu. Kalau memang kita ditarik juga harus lebih cepat. Mungkin seperti itu. Jaringan hari ini tidak bagus, jadi agak susah. Iya Bu, tidak apa-apa. Sudah cukup jelas juga Bu. Ibu Ada penyampaian lagi dari Ibu Kamil. Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu. Oh gitu, oke. Halo Bu. Ibu Iya, kamu Bu. ingin Ibu menyampaikan kamu ingin menyampaikan satu hal lagi Bu. Recording stop. Recording in progress. Halo Bu. Halo Bu. Ibu. Ya. Nah, Ibu Kamu ingin menyampaikan satu hal lagi Bu. Oke, silakan. Bu Eni, Bu Eni, ini saya mau bertanya masalah mahasiswa. Ya, gimana Bu? karena kan biasanya yang dikirim yang dikirim ke kita itu adalah dari Fakultas keguruan dan Pendidikan. pendidikan. Di sini Di sini mereka laporan mereka ataupun setiap kali mereka masuk masuk ke dalam ruangan, mereka kan ada kami buatkan ujian untuk khusus para untuk para mahasiswa. mahasiswa. Misalnya Misalnya yang dari kan guru kan bermacam bermacam jenis jenis bidang studi studi kan diserahkan ke diserahkan ke pamong yang berbeda juga. yang berbeda juga. Ini kan hari ini adik-adik ini kan hari ini ada adik-adik tiga kan jurusan ada ya Bu. 3 jurusan ya Bu. Satu pendidikan bahasa Satu Inggris, pendidikan bahasa Inggris, dua ada dari bimbingan dua konseling, ada dari bimbingan konseling, lalu yang ketiga dari lalu manajemen. yang ketiga dari manajemen. Ini laporan mereka apakah Ini dari laporan yang mereka apakah mereka dari ini yang apa buat juga mereka laporan ini apa seperti buat yang juga anak-anak laporan PPL seperti yang seperti biasa anak-anak Ibu, PPL yang misalnya seperti kalau biasa dari Ibu, guru misalnya kalau dari guru membuat recording in RPP. progress. Habis itu mereka Habis itu mereka ujiankan di saat mereka ujiankan mengajar. di saat mereka mengajar. Lalu ini yang untuk jurusan Lalu ini yang untuk BP jurusan BP dan ekonomi dan manajemen ini ekonomi bagaimana manajemen Ibu? ini bagaimana itu Ibu? Kami juga butuh Kami juga penjelasannya. butuh penjelasannya. Karena kan pada Karena kan waktu pertama pihak sekolah itu pihak menetapkan sekolah tiga itu orang pamong. menetapkan 3 orang pamong. Lalu kan karena laporan dari adik-adik ini pamongnya itu kan hanya satu. Itu hanya satu. Cuman di sini kan Cuman kategori di sini kan kategori ilmunya kan berbeda-beda. ilmunya kan berbeda-beda. Ada dari manajemen, Ada dari manajemen, ada dari BP, juga ada dari juga ada dari bahasa Inggris. bahasa Inggris. Jadi untuk mereka ini ujiannya kayak Mereka mana? ini ujiannya kayak apa? Demikian ya Bu Eni. Demikian ya Bu Eni. Habis itu laporannya Habis itu apakah laporan berbeda-bedakan? berbeda-bedakan. Jadi Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang memang jaringan saya tidak bagus, tapi saya bisa mengunci pertanyaan Ibu adalah background mereka yang berbeda dengan guru pamong ya, berhubungan dengan guru pamong satu orang, dan bagaimana dengan sistem penilaian mereka ya. Iya, iya. Gitu ya Bu ya. Iya, iya. Kalau nggak salah saya tangkap karena memang dia kurang. Jadi kan Bu, kegiatan mahasiswa ini tidak hanya mengajar, itu intinya dari kampus mengajar. Di sana kan ada penilaiannya per jamnya, ada mereka betul-betul murni mengajar, ada mereka membantu administrasi, ada mereka ada adaptasi teknologi. Jadi yang saya pahami penilaian mereka adalah bagaimana misalnya kebirian mereka, kerja keras mereka itu dinilainya secara umum Bu, seperti itu. Saya sudah mengisi penilaian, asesmen penilaian tahap
semester tahap tengah kegiatan di tesnya yang pertanyaan lebih menjurus kepada karakter mereka, bukan bagaimana lebih ke inovatifnya, punya ide-ide cemerlang, seperti itu yang tidak dinilai. Jadi secara tidak spesifik ke bagaimana mereka mengajar saja. Mengajar rumah belajar, mereka mengajar di saya itu waktunya belajar seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang Recording in progress. saya tidak berkeberatan, saya siap. Masalah penilaiannya Bu, apa ada format khusus yang nanti harus kami isikan biar itu lebih jelas. Biasanya kan ada format yang dikirimkan ke kami. Ya, nanti setelah ini kami akan mempelajari lebih cepat, langsung mempelajari itu. Kalau memang ada perkembangan, itu kan sudah kami infokan ke Ibu sebagai guru pemom. Tapi saya benar-benar ini penilaian, asesmen penilaian terhadap mahasiswa, pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, lebih ke karakter yang dinilai. Karakter ya Bu ya. Mahasiswa berarti ya. Bagaimana siswa mandirinya, inovatifnya, seperti itu. Oh ya Bu. Berarti nanti juga kami bisa melakukan adik ini misalnya kegiatan administrasi sekolah, kami juga bisa minta apa yang mereka butuhkan bisa kami saya pikir sama seperti anak saya lain ini Bu. Hanya mengajar Bu ya. Kalau itu kan memang mereka datang mengajar, samping mereka berkolaborasi dengan karena ini memang berbeda, backgroundnya memang berbeda. Ya. Jadi ya istilahnya seperti kata Bapak Nadiem Makarim itu, kita ingin melemparkan mahasiswa ke laut luas. Mereka harus bisa tidak hanya punya perahu, tapi mereka juga harus bisa berenang. Kalau suatu saat kapalnya tenggelam, seperti itu. Iya, siaga ya. Gambaran dari Bapak Menteri kita. Harus berenang ke laut lepas kalian. Harus siap berenang di laut yang lepas, sampai pakai tangan. Bisa berenang nggak? Berarti lebih mengalami karakter ya. Mereka ini lebih paham keadaan lingkungan, anak-anak. Berarti semua harus mereka pahami. Ya. Karena di sini kan Bu, kalau kita perhatikan kan memang saya wanti-wanti juga kepada mereka bahwasanya mereka harus membaca lingkungan. Baca lingkungan arti kata sesuaikanlah kehidupan desa dengan kalian. Kita mengikuti keadaan di desa. Kayak mana kita tinggal di desa, gitulah yang harus kita jaga. Di mana lagi di situ lagi kita jujur. Apalagi kan mereka berasal dari adat yang berbeda-beda. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Batam ya, ada juga dari Medan. Seperti yang dari Medan ini kan mereka pun dekat sama Aceh, udah banyak paham kondisi di Aceh. Bagaimana karakter orang Aceh. Di bawah, orang Aceh kan keras. Tapi senyum dah, orang Aceh juga. Bimbingan juga ada Ibu. Itulah Ibu kan orang Aceh, Ibu tahu. Tapi pikir Ibu dari Bengkulu Ibu. Dari Aceh. Maaf, Bu. Aceh Tulen, Aceh Rayu. Nah ini Bu, karena itulah kami ajarkan kepada adik-adik ini Bu.
ikuti suasana di desa bagaimana nanti dengan kamu mengikuti, dengan kamu beramah-tamah dengan masyarakat, kamu akan tahu bagaimana lingkungan di sekitar kamu. Bawalah badan kamu seperti alam yang ada di sekitar. Selalu saya ingatkan. Di sini pun kerjasama daripada orang tua kami kan ibu kepala sekolah. Adik-adik ini kan udah berbaur dengan masyarakat. Di mana di sini pun seperti KPU kami itu orang asli dari desa Peplang sini. Jadi beliau banyak membantu adik-adik. Jadi beliaulah yang membantu adik-adik ini sampai adik-adik mendapatkan rumah yang layak untuk berhuni. Bahkan adik-adik pun memberikan kesempatan kepada adik-adik apabila ada masalah ataupun kendala bisa datang ke Bapak KTU dengan beliau yang memberikan adik-adik ini arahan ataupun memberilah misalnya seperti itu Honda diberikan sama Bapak KTU, ditunjukkan mana tempat-tempat yang bisa mereka kunjungi supaya mereka mudah berbelanja karena kita kan tinggal di desa. Jadi kami berikan juga kepada mereka jangan suka bertanya. Karena orang Aceh itu kan orangnya kekeluargaan. Apa yang kamu rasakan di sini kami juga rasakan. Bisa dari pihak Pak Deci pun membantu kegiatan adik-adik. Buktinya kan Pak Deci pun menjaga juga mereka ya supaya adik-adik ini aman di desa. Supaya mereka pun tinggal di Aceh. Kalau bisa Bu, program seperti ini tetap berlanjut. Jadi ada kerjasama dari pihak sekolah, dari LPMP, juga dari kementerian, dari mahasiswa bisa membantu program Recording in progress. lancar. Gitu aja Bu Eni. Halo Bu. Ya, Apakah Ibu Tadi mendengar Bu? secara garis besar mendengar bagaimana kalian beradaptasi ya. Iya, Bu. Banyak support, alhamdulillah banyaknya punya di lingkungan yang mensupport kalian mulai dari tempat tinggal sampai sekolah itu luar biasa Iya Bu. ya. Jadi jagalah, istilahnya kalau orang Aceh itu jaga marwahnya tuh. Iya Bu. Benar. Ya, benar. Ada video call dengan Mama ya. Apa masih ada yang ingin Disampaikan lagi Bu? Sudah Bu? Sudah Bu? Oke. Dari Ibu Kepala? Dari Ibu Kepala? Dari Ibu Ramang? Bu? Bapak Kepala TU? Bapak Kepala TU? Untuk Bapak TU kirim salam Bu Eni. untuk Bapak TU, Untuk Bapak TU? salam Salam untuk dosen pembimbing dosen pembimbing Ibu Eni Marlina. Bu? Halo Bu. Halo Bu? Ya. Gimana itu? Ya, udah habis. Udah habis. Udah bisa kita akhiri Bu. Udah bisa kita akhiri Bu? Ibu kita akhiri ya Bu, Bu. kita akhiri ya Bu? Karena sinyal dari sinyal dari Ibu juga udah gangguan kayaknya Bu. Chat nggak ada. Chat nggak ada. Halo Bu. Halo Bu. Cek aja Kak. Enggak apa? Halo Bu. Halo Bu. Ibu. Tapi jangan
itu Ujungnya pakai hati aja. Itu karena berbagi ke sana enggak lemah. Recording stopped. Berdua ibu itu udah kayak gitu aja. Ibu, oh ibu tuh keluar. Ibu enak keluar. Ada lagi. Sinyalnya, enggak masuk lagi bu. Recording in progress. Halo bu, udah bisa kita akhiri ya Bu. Ya, ya. Baik, sinyal ibu juga udah Ini hilang. kepala-kepala. Iya bu. Ya. Baiklah, selanjutnya yaitu penutupan. Kesimpulannya adalah terima kasih banyak kepada sekolah, ada Ramon dan kepala tata usaha serta guru yang lain yang telah membantu kami sampai sekarang ini Bu. Dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan yang memberikan kami nasihat, saran terus walaupun hanya melalui grup ataupun sharing session, karena itu sangat berguna juga bagi kami juga. Terima kasih. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini dapat berjalan sampai akhir dengan lancar ya Bu. Pak. Baik, itu saja. Terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Mohon izin. Saya pamit. Iya Bu. Adik-adik mahasiswa semua sehat-sehat terus. Siap Bu. Sehat. Iya Bu. Jaga kondisi ya. Siap Bu. Banyak makan. Banyak makan. Banyak makan. Tambah gemuk. Tambah gemuk orang ini kayaknya. Tambah gemuk. Banyak makan apa? Banyak makan Bu. Banyak makan Bu. Iya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Dadah Bu. Love you Bu. Recording stopped. Makasih banyak ya Bu. Yuk. Wow, berapa menit?